Shalom, kita ketemu lagi di pembelajaran 12. Ibu harap semua sehat dan kuat. Persiapkan hati dan pikiran untuk belajar pembelajaran 12. Sebelumnya kita mendengarkan pujian ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Pagi ini kami mendapat kekuatan dan kesehatan. Itu semua karena kasih-Mu kepada kami. Tuhan, persiapkan kami untuk pembelajaran 12 agar kami mengerti pelajaran yang diberikan guru kami lewat video. Tuhan, berkati semua yang bekerja di sekolah ini, berkati guru-guru kami. Tuhan, persiapkan kami. Ampuni dosa kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Materi pembelajaran nilai-nilai Kristiani bab 7 halaman 48. Materi pembelajaran nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup. Lanjutan dari bab 7 halaman 54. Pembacaan Alkitab Matius 7 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bersama. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudara-saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian bunyi kitab Matius 7 ayat 1 sampai 5. Inilah ajaran Yesus kepada kita, bahwa kita tidak boleh menghakimi sesama kita. Kamu sudah belajar tentang nilai-nilai Kristiani bab 7 halaman 48. Materi kita lanjutan dari bab 7 halaman 54. Ibu akan berikan pertanyaan berupa pretest. 1. Tuliskan pengertian nilai-nilai kehidupan. 2. Tuliskan bunyi kitab Matius 7 ayat 1. Ibu berikan waktu 5 menit untuk menjawab. Bagi PJJ, setelah selesai kamu kerjakan, foto dan kirim. Kamu sudah menjawab pretest. Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk membaca buku halaman 54. Waktu membaca telah selesai. Kita ke materi pelajaran. 1. Nilai Kristiani pegangan hidup. 2. Nilai Kristiani mewujudkan dalam tindakan. 3. Nilai Kristiani untuk keluarga Kristen. Kita uraikan bagian pertama. Nilai Kristiani pegangan hidup. Nilai-nilai kehidupan adalah sesuatu yang dipikirkan dan dipandang berharga yang diwujudkan dalam tindakan kita. Sedangkan nilai-nilai Kristiani adalah nilai-nilai yang kita pikirkan dan kita hargai berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Nah, anak-anak ibu, inilah nilai Kristiani pegangan hidupku adalah berpedoman pada ajaran Yesus Kristus. Sebagai remaja Kristen, nilai-nilai kehidupanmu hendaklah berdasarkan ajaran Yesus Kristus dalam kitab Matius 5 ayat 3 sampai 10 mengenai kebahagiaan.
kamu baca di rumah. Kedua, nilai Kristiani mewujudkan dalam tindakan. Pada kitab Matius pasal 5-7 ditemukan berbagai tindakan Yesus yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang diajarkan Yesus. Pada kitab Matius pasal 5 ayat 3-12 disimpulkan mengenai kebahagiaan. Pada pasal 7 ayat 1 mengatakan, janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Nilai-nilai Kristiani bukanlah teori, tapi mengarah kepada praktik kehidupan. Nilai-nilai itu berkaitan dengan pilihanmu. Kamulah yang memutuskan nilaimu yang akan kamu jadikan pegangan dan kamu praktekkan dalam hidupmu. Praktikkan nilai-nilai Kristiani yang kamu yakini dalam hidupmu melalui berbagai karya yang sesuai dengan talenta dan kemampuanmu. Contoh, 1. Melukis, 2. Bernyanyi, 3. Bermain musik. Sebagai remaja Kristen, belajar memahami nilai-nilai Kristiani serta berjuang untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Nilai-nilai Kristiani untuk keluarga Kristen. Dalam keluarga Kristen, nilai haruslah menjadi sesuatu yang berguna dalam hidupnya. Nilai-nilai Kristiani menjadi identitas dalam keluarga Kristen. Contoh penerapannya dalam 9 buah roh. 1. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Inilah yang disebut identitas keluarga Kristen. Demikianlah beberapa contoh penerapan nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga Kristen yang terdapat pada kitab Galatia 5 ayat 22-23 yang disebut 9 buah roh. Inilah nilai Kristiani yang menjadi salah satu ciri-ciri keluarga Kristen. Ibu akan memberikan kesimpulan. Nilai Kristiani adalah nilai-nilai yang diajarkan Yesus melalui pengajarannya maupun praktek dalam hidupnya serta melakukan dalam hidupnya. Remaja Kristen sebagai murid Yesus bertanggung jawab untuk belajar memahami nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani itu merupakan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupan damai sejahtera. Ibu akan memberikan tugas. 1. Tuliskan intisari Matius 5 ayat 3-12. 2. Tuliskan 9 identitas keluarga Kristen atau 9 buah roh. Sampai di sini pembelajaran kita. Pelajaran minggu depan, baca buku halaman 56 bab 8. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu kepada kami. Engkau berkati kami sehingga kami bersukacita menerima pelajaran nilai-nilai Kristiani, agar kami mengerti dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, selanjutnya kami mau belajar pelajaran yang lain. Berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.